Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu untuk mempelajari atau mendiskusikan tentang materi matematika. Tapi sebelum kita memulai pelajaran matematika, dipersilakan untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Mengisi absen di Google Classroom. Jangan lupa semuanya wajib mengisi absensi. Kenapa? Karena itu untuk merekam atau merekord kehadiran kamu ya, presensi kamu selama pembelajaran online ya. Dan nanti pun itu akan dikembalikan lagi ke kalian absensinya ya, begitu ya. Silakan Pak Faris tunggu absensinya sampai jam 9 lebih 10, karena setelah jam 9 lebih 10 maka absensi akan otomatis tertutup dan kalian akan terrekodnya sebagai siswa yang terlambat jika absennya setelah jam 9 lebih 10 itu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat perkalian ya. Kemudian implementasinya dalam implementasi pada soal ketika kita harus menggunakan sifat-sifat operasi perkalian ataupun operasi pembagian. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah sifat dari perkalian. Tapi sebelum kita masuk ke perkalian, Pak Faris mau mereview dulu ingatan kalian terkait tentang perkalian dengan simbol baik itu bilangan positif ataupun bilangan negatif. Perhatikan di sini. Ya, untuk yang pertama perkalian dengan simbol positif ya. Jika ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka nanti yang terjadi hasilnya juga harus positif gitu ya. Contoh 2 dikali 1. 2 ini bilangan bulat positif, dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif juga. Ya, 2 kali 1 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ya. Untuk yang bilangan bulatnya dalam bentuk positif dan negatif ya. Jadi di sini ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif. Jika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya apa? Hasilnya negatif. Gitu ya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif ketika dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi bukan negatif tapi positif ya. Min kali min sama dengan plus, begitu. Nah, yang terakhir untuk untuk operasi bilangan bulat negatif dan positif adalah jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kita sederhanakan saja cara menghafalnya. Bagaimana? Jika simbolnya sama ya, baik itu positif kali positif ya atau negatif kali negatif. Ini kan simbolnya sama nih ya, positif kali positif, negatif kali negatif, kan simbolnya sama, baik itu positif negatif negatif, maka hasilnya nanti harus positif ya. Plus kali plus plus, min kali min plus, gitu ya. Jadi kalau sama simbolnya maka perkaliannya harus menghasilkan hasil yang positif. Nah, kemudian jika berbeda simbol seperti ini, plus kali min atau sebaliknya min kali plus. Nah, jika berbeda simbol seperti ini, maka hasilnya harus negatif. Ya. Tidak boleh positif, karena negatif kali positif harus selalu negatif hasilnya. Seperti itu. Jadi yang sama simbol dengan yang berbeda, gitu aja kesimpulannya. Kalau sama berarti hasilnya positif, kalau beda maka hasilnya negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Baik. Sifat yang pertama untuk bilangan operasi bilangan bulat yaitu adalah operasi perkalian ya. Yaitu adalah sifatnya bersifat tertutup. Kemarin Pak Faris sudah jelaskan ya, kenapa dia bersifat tertutup. Nah, bersifat tertutup adalah jika dia bisa ditentukan apakah dia benar atau salah ya. Tapi sifat tertutup ini dibatasi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah baik itu bilangan sebelum atau setelah perkaliannya, maka hasilnya pun juga harus bilangan bulat ya. Misalkan min 3 2, min 3 kali 2, min 3 nya bilangan bulat, 2 nya bilangan bulat, hasilnya min 6, hasilnya pun harus bilangan bulat. Jika seperti ini, maka
kita bisa pastikan bahwa dia sifatnya tertutup. Sifatnya tertutup gitu ya. Lalu Pak, bagaimana yang sifatnya terbuka? Yang sifatnya terbuka itu jika berbentuk variabel. Contoh, misalkan yang bentuknya variabel ya. Misalkan contoh nih ya, 2 mana nih? Bentuknya variabel. Mana nih ya? Contoh nih yang bentuknya terbuka nih, misalkan 2 dikali A sama dengan 6. Nah ini baru sifatnya terbuka nih ya, bukan sifat tertutup. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah 2 kali A itu sama dengan 6, ya kan, kita belum tahu. Nah kalau yang tertutup itu kita udah tahu. Contoh 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6 itu kan tertutup, karena kita udah tahu dia benar atau salahnya gitu ya. Oke, yang pertama yaitu sifatnya adalah tertutup. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya adalah sifatnya yaitu adalah komutatif. Apa itu maksudnya komutatif? Komutatif itu maksudnya adalah baik itu diputar-putar, posisinya kita rubah-rubah, dia hasilnya akan tetap sama gitu ya. Nah, coba nih, di sini contohnya adalah min 4 kali 5. Ya, ketika dikalikan maka hasilnya akan sama dengan 5 dikali min 4 gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dikalikan sama nih, min 4 kali 5 kan min 20 ya. Nah, ketika dibalik ya 5 kali min 4 juga sama min 20 ya. Maka dapat dipastikan bahwa perkalian bersifat komutatif. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bersifat identitas. Apa itu maksudnya bersifat identitas? Maksudnya bersifat identitas adalah perkalian memiliki identitas. Berapa? Yaitu angka 1. Kemarin udah dijelaskan ya bahwa identitas itu adalah bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan bulat maka nanti akan menghasilkan bilangan bulat tersebut. Ya, contohnya di sini 1 ya dikali 1 dikali 2. Satunya itu adalah identitas dari perkalian, 2-nya adalah bilangan bulat. Ketika dikali maka hasilnya akan kembali ke bilangan bulat tersebut, 2. Ya, maka dapat dipastikan bahwa bilangan bulat bilangan identitas dari perkalian adalah 1. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah bersifat asosiatif ya. Jadi yang bersifat asosiatif itu bukan hanya perjumlahan, perkalian pun bersifat asosiatif. Maksudnya apa? Maksudnya jika nanti dia dipindahkan pengelompokannya, maka hasilnya akan tetap sama gitu. Contoh di sini misalkan 2 kali min 3 tutup kurung dikali min 1. Nanti hasilnya akan sama dengan 2 dikali tutup kurung min 3 kali min 1 ya. Bener gak nih? Kalau misalkan kita mau buktikan, kita buktikan aja. 2 kali min 3 itu kan min 6 ya kan. Kemudian dikali min 1. Min 6 kali min 1 berapa? Nah, sama dengan 6. Loh. Kita cek yang ruas kanan, sama gak kira-kira gitu kan. Kalau sama berarti kalau perkalian bersifat asosiatif. Min 3 kali min 1 berarti kan 3. 3 kali 2. 3 kali 2 6. Oh, sama kan? Berarti di sini menunjukkan bahwa perkalian itu bersifat asosiatif. Dipindah-pindah pengelompokannya akan tetap sama. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang berikutnya yaitu bersifat distributif. Nah, seperti ini nih. Jadi dia bersifat distributif. Maksudnya apa? Nah, distributif maksudnya itu adalah bisa didistribusikan ke dalam. Jadi misalkan di sini ada A dikali B plus C. Nah, kalian bisa menggunakan konsep A kali B gitu kan ya. Kemudian ditambah A kali C. Jadi setiap bilangan yang di dalam kurung itu berhak untuk dikalikan dengan A. Berhak atau bisa dikalikan dengan A. Ya, jadinya A kali B, A kali C. Seperti itu. Hasilnya tetap akan sama. Hasilnya akan sama. Kita contohkan ya. Misalkan di sini Pak Faris buat contohnya di sini berapa ya? Misalkan bentar. Pak Faris misalkan, bukan dulu.
OneNote. Nah, ya misalkan nih Pak Faris contohnya ya ya. Ya, misalkan Pak Faris di sini misalkan 2 ya kan, kemudian dikali 3 tambah 4 misalkan. Nah, dia bisa bersifat distributif, berarti kita distribusikan, ini namanya pendistribusiannya nih. Nah, jadi nanti 2 dikali 3 kemudian ditambah 2 dikali 4. Ini hasilnya akan sama. Kita contohkan ya. Kita coba hitung nih, 3 tambah 4 itu kan 7 ya. 7 dikali 2 sama dengan 14 ya kan. Nah, apakah nanti hasilnya yang sampai juga 14? 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. 6 tambah 8 14. Berarti dia bersifat distributif ya. Perkalian itu bersifat distributif. Berarti A dikali B plus C itu sama dengan, hasilnya akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Seperti itu ya. Bukan hanya penjumlahan tapi juga dalam bentuk pengurangan ya. Contohnya yang bentuknya pengurangan. Ini misalkan Pak Waris ganti kurang nih ya, yang pengurangan juga sama. Misalkan yang pengurangan ini dijadiin kurang, berarti ini juga sama nih, diganti kurang. Ini udah kurang C, ini kurang. Kita coba ya, 3 kurang 4 itu kan min 1 ya. Nah, berarti 2 kali min 1. 2 kali min 1 itu berarti min 2. Nah, yang ruas kanannya kita coba lagi, 2 kali 3 6. 6 dikurang 2 kali 4. 2 kali 4 itu kan 8. 6 kurang 8 min 2. Tuh hasilnya sama. Ternyata bukan hanya B tambah C, tapi B kurang C pun bisa atau berlaku sifat distributif ya. Jadi untuk sifat distributif itu bisa yang A plus B, bisa juga yang A min C, bisa dua-duanya ya. Seperti itu sifat distributif ya. Untuk sifat distributif yang perkalian yaitu ada yang A kali B plus C ya. Ada juga yang A kali B min C. Itu sifat distributifnya ya, seperti itu aja. Kemudian kita kembali lagi ke slide-nya yang tadi. Kita ke slide tadi yang penjumlahan, yang pengurangan. Kemudian inverse. Nah nih inverse ya. Jadi pembagian itu adalah inverse dari perkalian ya. Jadi bersifat inverse juga. Nah, inverse dari perkalian itu pembagian, dan pembagian inverse juga perkalian. Nah, di sini Pak Faris mau ini ya, apa namanya? Jadi ada ada bentuk seperti ini nih. Apa namanya, konsep pindah ruas. Nah, pindah ruas itu sebenarnya menggunakan konsep inverse. Pindah ruas itu menggunakan konsep inverse. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada konsep inverse contohnya misalkan 2 ditambah B sama dengan 5. 2 tambah B sama dengan 5, berarti B nya itu berapa? Nah, kalau ada soal B nya itu berapa gitu kan ya. Nah, di sini berarti kita menggunakan konsep pindah ruas ya, tapi sebenarnya itu adalah konsep inverse, tapi kita lebih mengenalnya adalah konsep pindah ruas. Berarti B berapa? B sama dengan 5. 2 ini kita pindah ruas ke kanan ya kan, awalnya positif jadi negatif, berarti 5 kurang 2, berarti nilai B sama dengan 3 itu ya. Ini namanya konsep pindah ruas gitu ya, untuk penjumlahan atau pengurangan. Kalau pengurangan juga sama ya, menggunakan konsep pindah ruas juga bisa. Contohnya misalkan 3 dikurang B sama dengan misalkan 4 ya.
3 dikurang B sama dengan 4. Berarti B berapa? Berarti min B sama dengan 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti 4 dikurang 3. Nah, berarti min B sama dengan 1. Nah, ini kan yang kita cari kan nilai B-nya. Berarti B-nya berapa? Berarti B sama dengan min 1. Kenapa bisa min 1, Pak? Karena ruas kanan kiri kita kali min 1. Kita kali min 1. Kenapa dikali min 1, Pak? Kenapa dikali min 1? Karena untuk menghilangkan negatifnya nih. Untuk menghilangkan negatif. Jadi harus dikali min 1. Jadi dapatlah kita nilai B-nya. Lah emang kalau min B nggak bisa, Pak? Nggak bisa, karena yang diminta adalah nilai B-nya, bukan min D-nya. Seperti itu ya. Kemudian sekarang konsep pindah ruas pada bentuk perkalian atau pengurangan, ya, perkalian atau pembagian, pengurangan atau pembagian. Nah, sekarang kita coba untuk yang konsep pembagian, ya. Sebenarnya sih simple, ya, kalau kalian udah menguasai perkalian pembagian, tapi kalau metode ini kalian nggak tahu juga kadang-kadang salah gitu menghitungnya. Contohnya misalkan nih. Misalkan 50 dikali X sama dengan 5. Berarti X-nya berapa? Nah, ini kan simple. Kita tinggal X sama dengan 5. Gitu kan ya. 5 diapain? X sama dengan 5 dibagi 50 gitu ya. X 5 dibagi 50. Ya. 5 dibagi 50. Nah, berarti X berapa? X 5 bagi 50 berapa? Berarti 1/10. Berarti nilai X-nya adalah 1/10 gitu kan ya. Berarti 50 kali 1/10 kan 5 jawabannya gitu. Nah, ini namanya konsep pindah ruas ya. Kali pindah ruas jadi bagi. Nah, contoh lagi nih. Ya, misalkan X dikali 6 sama dengan misalkan 42. Berarti X-nya berapa? Kita pindah ruas aja. Berarti X sama dengan 42 dibagi 6. Kalau kali kan inverse-nya bagi, berarti kalau pindah ruas jadinya dibagi. 42 bagi 6 berapa? Berarti X sama dengan 42 bagi 6, 7. Gitu ya. Seperti itu. Itu ketika menggunakan konsep ini. Nah, sekarang yang pembagian. Nah, yang pembagian ini yang agak sulit nih, pembagian. Untuk yang pembagian, perhatikan baik-baik untuk yang pembagian. Untuk yang pembagian tuh seperti ini konsepnya. Contohnya nih, misalkan 50 dibagi A sama dengan misalkan 50 bagi A sama dengan min 50 dibagi A sama dengan min 5 misalkan. Berarti A-nya berapa? Nah, ini yang harus hati-hati nih mengerjakan seperti ini nih. Nah, kalau kamu pasti bisa lah kalau kayak gini pasti langsung nebak ya. Misalkan A sama dengan 10, Pak, gitu kan. A sama dengan 10 ya, belum tentu juga. Itu kadang-kala itu yang salah itu di minus atau plusnya. Tapi di sini Pak Faris mau mengajarkan metodenya, metode pindah ruas atau metode inverse. Caranya bagaimana? Begini, ini kita bentuk dalam bentuk pecahan dulu. Berarti 50 per A sama dengan min 5. Nah, kalau pembilang, ini kan pembilang nih. Ini pembilang ya. Pembilang. Nah, kalau pembilang pindah ruas maka jadi penyebut. Nah, kalau penyebut pindah ruas, ini kan penyebut. Kalau penyebut pindah ruas maka dia jadi pembilang ya. Jadi kalau misalkan Pak Faris mau mindahin yang A, berarti di sini Pak Faris 50 sama dengan A-nya jadi pembilang. Berarti min 5 dikali A. Nah, berarti A-nya berapa? Ini min 5-nya Pak Faris pindahin ke kiri. Berarti kan kalau kali pindah ruas jadi bagi ya. Berarti 50 per min 5 sama dengan A. Berarti 50 bagi min 5 sama dengan min 10. Berarti nilai A-nya sama dengan min 10. Itu konsepnya ya. A-nya sama dengan min 10. Atau kalian bisa juga menggunakan ini kan yang A-nya dipindahin. Atau Pak yang 50-nya aja yang dipindahin. Misalkan yang pakai teknik yang 50-nya aja yang dipindahin juga bisa. Kayak begini. Berarti kan 50 per A sama dengan min 5. Berarti yang dipindahin 50-nya. Berarti 1 per A. Kok jadi 1, Pak? Gitu kan. Karena kan di sini emang 50 kali 1. Jadi jika dipindahin jadinya masih ada 1. 50-nya pindah ke samping kanan. Jadinya min 5 dibagi 50. Ini disederhanakan, maka jadinya min 1 per 10 gitu kan ya.
Nah, kalau mau nyari berapa berarti nilainya? Nah, nilainya adalah sama dengan kita kali silang. Berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Kemudian A kali min 1 berarti sama dengan min A. Berarti kalau nyari A bagaimana? Berarti min 10. Min 10 ya, min 10 sama dengan A. Berarti A-nya adalah min 10 atau menggunakan konsep yang seperti ini. Jadi ada dua konsep ya, bisa yang A-nya dipindahkan atau bisa juga yang 50-nya dipindahkan. Seperti itu konsepnya. Ya. Oke, mungkin itu dulu dari Pak Faris. Silakan kalian sekarang kerjakan buku paket ya. Buku paket kalian kerjakan. Kemudian nanti hasilnya kalian foto, kemudian upload di link yang Pak Faris nanti akan sediakan di Classroom. Jadi di Classroom itu nanti akan ada, ini kan ada link YouTube, kemudian nanti di bawahnya juga ada link link Google Form ya, atau ada Google Form di situ, kalian upload di situ foto kalian. Gitu ya, maksimal 10 MB. Gitu ya. Nanti untuk luring sudah Pak Faris siapkan ya. Mungkin itu aja dari Pak Faris. Untuk latihan ini ya, kalian kerjakan buku mandiri ya. Buku mandiri. Bentar. Baik. Untuk latihan kalian bisa kerjakan, silakan dikerjakan halaman ini ya. Kalian kerjakan buku mandiri, halamannya halaman 10. Yang halaman 10 itu nomor 3 yang A sampai yang F ya. Kemudian yang halaman 11 ya, nomor 9 yang A sampai yang F ya. Kalian foto, kemudian nanti fotonya kalian upload di Google Form yang disediakan di Classroom yang bersamaan dengan absensi ya, bersamaan dengan absensi. Mungkin itu aja. Mohon maaf Pak Faris tidak bisa tatap muka secara langsung karena Pak Faris ada panggilan di Al-Azhar Pusat. Jadi ini aja yang ya tugasnya seperti itu ya. Nanti diupload biar Pak Faris koreksi sendiri melalui uploadan kalian. Terima kasih. Jika nanti ada yang mau ditanyakan di pertemuan berikutnya saja. Terima kasih. Kita Pak Faris tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.